Sudah duduk, shalom. Thank you. Kita berikan tepuk tangan buat singers, worship leader, dan pemain musik yang luar biasa. Siap-siap saudara ya, kita akan banyak menyanyi hari ini. Shalom. Hari ini seluruh orang Papua, seluruh orang percaya di tanah Papua merayakan Injil masuk ke tanah Papua yang ke-168. Ya, 168 tahun lalu ada 2 orang Jerman yang datang untuk membawa kabar baik, dan Mansinam ditetapkan sebagai pusat atau tugu atau kota atau tempat di mana Injil pertama kali mendarat di tanah Papua. Dan saya percaya karena Injil itulah kita boleh mewariskan kehidupan yang lebih baik, yang lebih luar biasa. Karena dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, Paulus berkata, aku tidak malu memberitakan Injil karena Injil itu kekuatan Allah. Sebab Injil itulah yang mengubah seorang teroris seperti Paulus menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa, yang memberitakan tentang kasih karunia Tuhan. Seorang yang sangat hancur, dia sangat jahat terhadap orang percaya. Tetapi di Damsyik ada suara dari sorga yang berkata ketika dia pergi ke Damsyik untuk membunuh orang-orang percaya. Alkitab tulis dengan kuasa penuh, artinya dia bukan teroris yang ilegal. Dia ada dukungan dari pemerintah, dia ada dukungan dari Departemen Agama, dia ada dukungan dari semua orang. Dan dia pergi untuk menganiaya orang-orang yang ada di Damsyik. Sekarang ini Syria, saudara ya. Dan dalam perjalanan itu ada cahaya yang lebih terang daripada matahari. Saya berkata bahwa sinar kemuliaan Tuhan jauh lebih terang daripada apa yang dunia bisa tawarkan. Saudara, di dalam Tuhan akan jauh lebih bersinar daripada apa yang dunia tawarkan. Bisa bilang amin? Mungkin saudara tidak pernah masuk di dalam Indonesian Idol kah, atau nama saudara tidak pernah di baliho, tapi di surga saudara orang yang bersinar di hadapan Tuhan. Lalu saudara-saudara ada suara dari surga, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini sedikit membingungkan Saulus, karena yang dia aniaya adalah orang-orang yang di atas tanah, sementara yang bersuara adalah orang-orang di udara atau di atas bumi. Orang-orang yang ada di angkasa, ada suara dari angkasa, ada suara dari langit yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya tidak berurusan dengan orang di langit, saya berurusan dengan orang yang di atas tanah. Tapi kenapa ada suara dari langit? Dengarkan Bapak Ibu, sejak kita menjadi milik Tuhan, mulai hari itu segala urusan saudara adalah urusan sorga. Segala tanggung jawab sorga terjadi atas saudara. Sehingga kalau ada orang yang menyakiti saudara, ada persoalan yang saudara hadapi, sorga akan tanggung jawab. Makanya sorga berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan ini membingungkan Saulus sehingga dia bertanya, siapakah yang engkau aniaya? Kalau dia bisa bikin penyamaran, saya urusan dengan langit, saya urusan dengan orang-orang di bumi, kok kenapa langit yang pusing? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan Paulus menulis tentang tubuh Kristus paling luar biasa lewat pengalaman itu, kamulah tubuhnya, dia kepalanya. Sebagai kepala yang paling pertama kali merasakan dari semua serangan yang datang di tubuh, saudara ya, baru diproyeksikan di tempat di mana tubuh itu mengalami masalah. Lalu saudara-saudara, sejak hari itu hidup Paulus berubah karena Injil, dan dia menulis hampir atau lebih daripada setengah dari perjanjian baru itu adalah ditulis oleh mantan teroris. Dengan kitab Ibrani ada 13 dari 27 perjanjian baru. Perjanjian baru ada 27 kitab, dan yang ditulis oleh Paulus itu ada 13, saudara, sangat banyak ya. Seorang teroris, Injil bisa mengubah seseorang. Seorang penjahat bisa mengubah menjadi orang yang menjadi berkat luar biasa. Seorang koruptor seperti Sakeus yang dihindari banyak orang menjadi dermawan yang luar biasa. Setengah dari hartaku akan kusumbang buat orang miskin, dan kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Demikianlah yang ditulis oleh Lukas 19, saudara ya, bagaimana Sakeus bertobat. Dan hari ini kita akan belajar, saudara, saya akan memberikan saudara kebenaran yang membuat semua kita akan pulang dengan kemerdekaan yang luar biasa. Ucapkan sesudah saya terlalu diberkati sampai tidak perlu stres. Amin. Coba kau lihat di sebelah, kau duduk di sebelah orang bebas hari ini. Ya, Bapak tidak mengerti, saya persoalan. Saya tidak mengerti, tapi Tuhan bilang kau sudah bebas dari semuanya. Karena Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Bukan sementara lawan tidak ada, di hadapan lawan pun Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Nah, kita lihat sedikit apa yang ditulis di dalam Kidung Agung. Jarang sekali orang berbicara Kidung Agung. Kidung Agung ada 8 pasal dan 113 ayat. Ya, dan kita akan mulai dari Kidung Agung yang pertama, apa yang paling dibutuhkan oleh gereja hari-hari ini, dan saya akan nanti pergi ke 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, bagaimana semua persoalan, semua masalah bisa Tuhan pakai untuk mengangkat kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bagaimana persoalan pergumulan-pergumulan yang sudah hadapi bisa Tuhan ubah menjadi promosi-promosi yang luar biasa. Saya tidak berkata ayo kita cari persoalan, tidak usah dicari, sudah datang saudara ya, tapi Tuhan bisa mengubah itu menjadi kemuliaan yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Sudah bisa lihat
lihat dulu di dalam 1 Kidung Agung pasal yang pertama, ya. Saudara-saudara saya sudah urai tadi di ibadah 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, tapi hari ini kita langsung di ayat 7 dulu. Tapi sudah tahu sedikit gambaran bahwa di ayat 1 sampai di ayat yang ke-7 itu ada peran-peran yang luar biasa. Ada perempuan Sunem atau perempuan yang dari Sunem, Sulamit namanya. Kemudian ada raja yang sebetulnya gembala, dia raja gembala. Saudara tahu bahwa Tuhan kita itu lebih sibuk daripada kita. Karena gembala dibanding domba lebih sibuk gembala daripada domba. Jadi kalau ada domba yang stres, berarti domba itu sementara mengambil posisi gembala. Sebab setahu saya domba tidak pernah stres, dia tinggal ikut saja. Wherever you go, I will follow, ya. Kemanapun engkau pergi, saya akan ikut. Dan dia tidak pernah pikir besok makan di mana, besok ada rumput atau tidak. Gembala yang memikirkannya. Jadi orang yang tenang adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala. Tapi orang yang stres adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai gembala. Jangan tukar posisi ini, saudara, ya. Kita adalah gembala dan Tuhan ada. Kita adalah domba-domba dan Tuhan adalah gembala kita yang baik. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi saudara-saudara, dia katakan di situ, aku hitam tapi manis, ayat yang kelima. Ucapkan sama-sama, saya hitam tapi manis. Oh, saya bagi yang putih tidak berlaku, mungkin tidak, tapi ini bicara tentang lebih memikirkan hal-hal yang di dalam, bukan hal-hal yang di luar. Saudara-saudara, di dalam kitab Petrus pasal yang ketiga, janganlah kamu mengepang-ngepang rambut. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak perlu kepang-kepang rambut. Bayangkan kalau saudara dari rumah tidak kepang rambut, ada yang lari di sini, hancurlah ibadah ini, saudara, ya. Tetapi saudara-saudara, Alkitab tulis jangan sampai karena kepang rambut kau kehilangan yang esensi yang sebenarnya, yaitu hatimu atau perhiasan yang di dalam. Karena perhiasan di dalam itu yang membuat orang berubah. Saudara-saudara, popularitas, kecantikan tidak bisa mengubah. Tapi kalau orang itu punya air yang hidup, dia punya kebenaran, itu yang akan bisa mengubah orang. Jadi aku hitam tetapi manis seperti kemah-kemah kedar. Kemah-kemah kedar itu di luar jelek tapi di dalamnya enak, ada kesejukan, ada ketenangan. Kemah kedar itu dari kulit, di luar itu tidak ada potongannya tapi di dalam. Saudara, itu pernak-pernik war saya sering kalau pergi ke Mesir atau ke Israel, suka diajak ke tenda Beduin. Saudara-saudara, kita ngeteh di sana, mereka siapkan teh, ada suling, ada semua, dan itu bagus sekali. Di dalamnya itu ada begitu banyak permadani, di luar jelek sekali, tapi di dalamnya bagus sekali. Saudara-saudara, prioritaskan pembangunan manusia dalam, maka yang di luar akan kelihatan luar biasa. Tapi kalau engkau bangun di luar dulu, dalam hancur, tidak akan ada cahaya. Saudara mau lihat orang cantik waktu bangun pagi, belum pakai eyeshadow, belum pakai eyeliner, itu aja dari dalam, saudara, ya. Tapi kalau saudara tidak bangun yang di dalam, cuma di luar, biar lapis 1, lapis 2, sampai lapis 10 pun tidak ada kemuliaan. Tapi kalau di dalam ada kemuliaan, terpancar keluar, saudara, ya. Bisa bilang amin? Nah, lalu kita lihat di ayat yang ke-7. Mari tayangkan ayat 7. Apa yang dikatakan di sana? Ini ceritakanlah kepadaku jantung hati. Ini pertanyaan pertama dari mempelai wanita, atau pertanyaan pertama dari kebanyakan gereja hari-hari ini. Tidak, saya mau lihat dulu jantung hatiku. Saudara di rumah baku panggil seperti apa? Belajar dari sini, saudara, ya. Jantung hati kah, merpati kah, gitu kan? Tapi saya dengar ada yang, hoi, hoi. Di jemaat kop tidak ada yang suami istri baku panggil, hoi, hoi, kok terdengar kah? Panggil. Di rumah kami merek-merek terkenal ada, saudara, ya. Istri saya panggil saya Bel, saya panggil dia Li, jadi Beli, saudara, ya. Itu merek terkenal, saudara, ya. Wah, Mas pastikan di rumah juga ada merek-merek bagus, saudara, ya. Jangan panggil papa mama, memangnya dia mamamu? Bukan, dia istrimu. Memangnya dia papamu. Kami pertama kali belajar, ayo kita coba, ada pendeta yang ajar baku panggil papi dan mami, yuk pulang. Kita latihan, begitu dia panggil, saya panggil dia mami, dia balas ya pipa. Ya banyak belum latihan, saudara, ya. Harusnya ya papi, dia panggil ya pipa, saudara, ya. Waduh, saya berdoa saudara-saudara, boleh tidak panggil papi mami, tapi jangan ada pipa yang melayang di rumah, saudara, ya. Haleluya. Amin. Jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan? Di mana engkau mengembalakan domba? Artinya begini, aku pingin makan yang menyegarkan, makan yang menguatkan. Hari-hari ini media sosial begitu banyak makanan yang bikin rusak kita. Anak-anak kita pun dari kecil sudah rusak gara-gara makanan yang salah. Saudara-saudara, saya mau berkata, di dalam dunia entertain, dalam dunia pemberitaan atau dalam dunia media, bad news is news. Kabar buruk itu buruk. Makanya semakin buruk kabarnya, semakin laku dijual. Dan itu merusak pikiran kita, itu merusak rohani kita. Tetapi dia di sini, saya sudah coba makan TikTok, saya sudah coba makan WhatsApp, saya sudah coba makan YouTube. Di mana engkau mengembalakan domba? Artinya apa? Tidak ada kepuasan di luar Tuhan. Mari tunjukkan di mana engkau mengembalakan dombaku, karena aku juga ingin makan. Dan saya percaya saudara di tempat yang tepat, karena saudara akan makan penggembalaan atau makanan yang Tuhan siapkan buat saudara. Saya mau kasih kabar baik, ketika engkau makan, maka engkau menang atas pertempuran, engkau menang atas peperangan, engkau menang atas intimidasi, engkau menang atas dakwaan.
Saya belajar saudara ya, kata roti dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani itu artinya lehem. Semua bilang lehem. Makanya kalau sudah pergi ke Israel ada kota namanya Bethlehem. Bethlehem, Bet itu rumah, lehem itu roti. Jadi Bethlehem itu rumah roti. Ya, tetapi saudara-saudara di dalam Keluaran pasal 14 Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Kata berperang juga situ lehem. Jadi saya mengerti di sini untuk memenangkan pertempuran makan firman Tuhan, makan firman Tuhan, makan kebenaran. Sudah pasti menang. Orang yang makan firman Tuhan itu tenang hidupnya, gak stres. Ada orang bilang begini, Pak, rumah ini macam kurang nyaman. Mama pernah dengar cerita ada orang gantung diri di sini. Langsung papanya bilang, pantas. Habis bilang begitu langsung bulu kuduknya berdiri. Saudara, makan aja firman Tuhan. Kenapa? Tidak ada hubungan antara orang hidup dan mati. Tidak mungkin orang yang sudah mati bisa datang kepada kita. Kita yang pergi kepada dia, bukan dia datang kepada kita. Ingat kasus Daud. Waktu Daud bergumul buat anak yang dilahirkan oleh Betseba sakit. Dia puasa tidak mau makan. Lalu satu waktu anak itu meninggal. Lalu pegawainya Komat Kamit ngomong begini. Sedangkan dia masih hidup saja, dia sudah susah kayak begini. Apalagi dia dengar berita mati. Jangan-jangan dia membinasakan dirinya atau dia apa-apakan dirinya. Daud lihat, mereka lagi Komat Kamit terus dia tanya begini, sudah mati ke anak itu? Iya. Dia langsung berdiri, minyaki rambutnya, pergi ke rumah Tuhan dan bilang, hidangkan makanan, saya mau makan. Lalu mereka tanya begini, loh kamu itu waktu dia sakit kamu bergumul, kenapa sekarang dia mati kamu pergi ke rumah Tuhan bersyukur kepalamu tidak lagi kacau, diminyaki lalu kau suruh hidangkan makanan, kau berhenti dari berpuasa. Lalu Daud berkata begini, hei dengar, bukan dia yang akan datang kepada saya, tapi saya yang akan pergi kepada dia. Jadi kopu opung, kopu oma, kopu tete yang sudah meninggal akan bisa datang sama kau. Makanya ada beberapa gereja yang ketika mereka menguburkan orang mati, mereka mengurapi mayat itu dan berdoa begini, Tuhan kami mengurapi muka yang kau ciptakan ini, supaya tidak dicuri oleh iblis untuk menakut-nakuti keluarga. Karena saudara ini hasil karya Tuhan yang luar biasa. Iblis suka curi itu bikin takut-takut. Terima bisa mimpi dia. Tak ada. Begitu kau makan, kau menang atas pertempuran. Begitu kau makan, kau menang atas ketakutan. Jadi makan saja. Amin. Karena kita dibodohi. Saya punya keluarga itu punya adat. Kalau ada orang meninggal hari ketiga dia bisa datang. Lalu kami kumpul di satu tempat. Tiba-tiba di dapur mulai bunyi krung, krang, krung. Itu dia sudah datang. Kami dibodohi bertahun-tahun. Padahal tidak ada hubungan antara orang hidup dan orang mati. Bahkan si Lazarus yang diminta sama orang kaya itu, tolongkah kirim dia supaya saya 5 keluarga di bumi bisa bertobat. Abraham tidak izinkan. Gak ada orang yang sudah di sana mau balik lagi ke sini. Gak ada. Bisa bilang amin. Ya, tadi malam Pak saya mimpi sapu oma yang sudah 5 tahun mati itu Pak. Langsung makan firman Tuhan. Tidak ada hubungan. Yang ada adalah Tuhan yang hidup bersama-sama dengan saya. Bukan oma yang sudah mati yang sama-sama saya. Tuhan yang hidup bersama. Makan lehem, makan roti, makan. Jadi saudara-saudara, roti itu sesuatu yang luar biasa. Lukas 11 berkata Pak, tidak ada ayah yang memberikan batu kepada anak yang minta roti. Sudah tahu roti itu bicara kebenaran, batu itu bicara hukum Taurat. Jadi ada banyak pemberitaan, yang satu bicara kasih karunia, yang satu bicara kau taruh bertobat kau mati, kau taruh bertobat Tuhan ambil harta yang ada pada kau. Tuhan yang mana? Tuhan gak pernah ambil, karena pengalaman Ayub bukan di bawah kasih karunia. Kita ada di bawah kasih karunia, di bawah Tuhan bukan pengambil, Tuhan adalah pemberi. Bahkan yang dicuri oleh iblis pun Tuhan siap menggantikannya. Apalagi yang dia kasih, mana mungkin dia ambil. Kasih itu bukan pengambil, kasih itu pemberi. Amin. Nafsu pengambil, kasih pemberi. Jadi kalau saudara bangun hidup di atas kasih, saudara, makanya saudara-saudara, tiap kali saya menikahkan orang, saya suka bilang begini, kamu mau bahagia, kamu mau kawin untuk apa? Menikah untuk apa? Supaya saya bahagia. Pulang dulu pikirkan baik-baik. Karena menikah itu bukan cari kebahagiaan, menikah itu membagi kebahagiaan. Jadi sebelum kau menikah kau punya kebahagiaan 10, begitu menikah tinggal 5. Karena kau subagi dengan kau pasangan. Jadi kalau kau punya minus, begitu kau menikah ancor-ancor saudara ya. Makanya dibuat penelitian, orang yang bahagia di masa bujangnya itu rumah tangganya jauh lebih tahan daripada orang yang sudah minus saudara ya. Jadi begitu diambil 5 masih ada 5, masih ada cadangan saudara. Tapi kalau dia punya habis apa kau lihat itu habis saudara ya. Kenapa dia begini? Kenapa? Menikah atau berkeluarga adalah bukan mencari kebahagiaan, tapi membagi kebahagiaan. Amin. Kau jadi seminar keluarganya saudara ya. Di mana engkau memeringkan, di mana engkau memberi makan. Hari-hari ini orang haus akan makanan. Dia sudah coba hobi, dia sudah coba kekayaan, dia sudah coba popularitas. Gak bahagia.
Ya, kira-kira 2-3 hari lalu saya dapat satu cuplikan video dari seorang yang sangat terkenal di bangsa ini. Dia punya acara khusus di televisi, ada tayangan yang sudah dia bayar untuk dia tampil di sana. Dia punya mobil-mobil mewah, rumahnya puluhan, rukonya ratusan. Dia mau kemana saja silakan saudara. Dan dia punya popularitas, tapi dia buat TikTok. Itu saya berapa dia buat cuplikan video itu. Aduh, saya baru semalam ini berdansa, saya pikir berbahagia semalam-malam berdansa, tapi sekarang saya juga kosong. Saya sudah berkencan dengan semua perempuan cantik, besoknya ada yang lebih cantik lagi. Kapan saya bahagia? Dia ngomong di situ, saudara-saudara. Sama seperti perempuan ini. Di mana aku bisa makan? Hari ini saudara ada di tempat yang tepat, karena engkau makan makanan dari sorga. Sudah tahu apa yang terjadi ketika orang menghina makanan ini? Di dalam Bilangan pasal 21, orang-orang Israel itu digigit oleh ular-ular berbisa. Tiba-tiba ular berbisa itu keluar dan mematuk mereka, membuat mereka ada dalam kesulitan yang luar biasa, karena kalau tidak segera diobati, mereka akan segera mati. Sudah tahu ular berbisa itu ular tedung. Ular tedung itu atau ular kobra, ya kayak tudung dia. Ya, sudah bisa baca di dalam Mazmur 91 ada ular tedung di sana, ular kobra. Lalu keluar dan menggigit orang-orang Israel ini. Sudah tahu apa penyebabnya sebetulnya? Sudah bisa baca dalam Bilangan 21 itu kan yang dikutip oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan berbicara dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Seperti Musa meninggikan ular tembaga. Tembaga itu bicara tentang penghukuman. Ya, Tuhan telah mengambil penghukuman. Siapa saja yang melihat ular itu, siapa saja yang melihat salib itu, apapun penyakitnya pasti akan sembuh. Saudara, apapun penyakit saudara, hanya melihat salib, saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Tapi saudara mau tahu apa yang membuat ular-ular itu keluar dan mematuk orang-orang ini di perkemahan? Ceritanya sederhana, mereka menghina makanan yang diberikan oleh Tuhan. Ini makanan apa nih? Mana? Padahal makanan itu makanan malaikat. Saudara jangan pernah menghina firman Tuhan. Orang-orang yang dipagut oleh bisa dunia ini, itulah orang-orang yang menghina kebenaran. Tapi saya mau ajar saudara, hargailah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sumber kehidupan yang memberikan kita kekuatan, kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan di manakah engkau menggembalakan domba? Aku ingin makan. Hari ini saudara, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan berikan makanan yang luar biasa. Ada pada Tuhan roti sukacita, roti damai sejahtera. What money can buy? Apa yang uang bisa beri? Ada yang uang terbatas untuk memberikannya. Uang bisa beli rumah yang mewah, tadi tidak bisa beli kekeluargaan. Ada rumah yang besar, tapi orang tidak suka di dalamnya. Uang bisa beli makanan yang enak tapi tidak bisa beli selera makan. Ada orang yang sebelum minum obat perangsang, dia tidak bisa makan walaupun dia melihat teman-temannya begitu lahap menikmatinya. Uang bisa beli makanan tapi tidak bisa beli selera makan. Uang bisa beli buku tapi tidak bisa beli hikmat. Saudara bisa punya pengetahuan yang luar biasa seperti Nikodemus, tapi dia tidak punya hikmat. Mungkinkah aku yang sudah tua ini bisa masuk ke dalam rahim ibuku? Dia bilang, engkau seorang pengajar, bahkan Tuhan bicara sedikit keras. Engkau seorang pengajar, masa engkau tidak mengerti? Uang bisa beli banyak pengetahuan, tapi tidak bisa beli hikmat. Amin. Uang bisa beli medicine, bisa beli obat, tapi tidak bisa beli kesehatan. Apa yang uang tidak bisa lakukan? Sudah bisa lihat Yakub berbantalkan batu, berselimutkan embun, beratapkan langit, mimpi sorga. Benar enggak? Kejadian 28, lalu dia mengambil batu, membuatnya itu sebagai bantal. Dan malam itu dia mimpi sorga. Kita pakai bantal, dakron, spring bed, king coil, AC, daikin 16 derajat ketindisan tiap malam saudara. Tentu ada yang salah, bukan bantal yang bikin kita tidur. Saya pernah ketemu dengan seorang yang bisa beli bantal harga puluhan juta. Bapak, saya baru beli bantal harganya mahal. Ih, bantal apa itu sampai harga begitu mahal? Ini bantal ini ada ion positif, ion negatif. Jadi saya yang suka mikir kalau tidur di bantal ini pasti sehat. Yakub pakai bantal batu mimpi surga, kau pakai bantal ion-ion ketindisan migrain saudara ya. Bukan bantalnya, dengan siapa kau pergi tidur itu menentukan kualitas tidurmu. Pergilah tidur dengan Gembala Agung yang sudah menyiapkan engkau. Mazmur pasalnya yang ke-127, Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Pernahkah engkau berdoa pada waktu tidur berkata begini, Tuhan, aku mau pergi tidur beristirahat sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan. Jangan bangga-banggakan kasihmu kepada Tuhan, tapi banggalah kasih Tuhan kepadamu. Orang yang bangga-bangga kasihnya kepada Tuhan ini, kalau bukan saya yang sumbang, ada dua macam gereja. Gereja penyu dan gereja ayam kampung. Sudah tahu ayam kampung kalau bertelur, satu Jayapura dapat dengar, kokotek! Pergi periksa, telurnya cuma satu, saudara. Kokotek! Tapi penyu kalau dia bertelur, ratusan telurnya saudara. Gak ada bunyinya, cari tempat sunyi. Kalau orang tidak pintar cari, tidak akan ketemu di mana dia bertelur karena dia akan hapus jejaknya. Mohon maaf saudara semuanya anak Tuhan yang diberkati. Amin. Saudara bukan ayam dan bukan penyu. Tapi ada banyak orang yang memiliki mental ayam kampung itu saudara. Kokotek!
itu kalau bukan saya yang sumbang gereja itu nggak jadi. Kemudian ikut sumbang apa? Semen satu sak, saudara. Satu sak semen, satu sentani kedengaran, satu jaya pula kedengaran. Tapi ada orang yang sudah buat semuanya, nggak ada orang yang tahu. Kenapa? Karena tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Kita akan terima upah di sorga. Bisa bilang amin? Makan saja engkau menang atas segalanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kita makan apa yang Tuhan hidangkan, kita berkemenangan atas segala hal. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan kita pasti lebih daripada orang-orang yang menang. Roma pasal 8 mengatakannya. Yakub menikmati mimpi yang luar biasa di tempat tidur yang sangat sederhana. Saya percaya tempat tidurmu ditambah dengan berkat Tuhan, engkau akan menikmati mimpi yang luar biasa. Engkau akan menikmati visi-visi yang baru. Sementara tidur, tidurlah sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Pernahkah engkau berkata, Tuhan, aku mau pergi beristirahat sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Bukan orang yang mengasihi Tuhan, tapi orang yang dikasihi Tuhan. Jangan bangga-bangga kasihmu kepada Tuhan. Banggalah Tuhan mengasihi engkau. Sudah tahu murid Tuhan Yesus ada yang bangga tentang kasihnya kepada Tuhan. Petrus, biar semua mundur satra mundur. Dia nomor satu yang menyangkal Tuhan. Tapi ada murid yang membanggakan kasih Tuhan terhadap dia. Kalau bukan Tuhan aku gak ada apa-apa. Dia bisa berdiri sampai di kayu salib. Ibu, ini anakmu. Anak, ini ibu. Siapa? Yohanes. Makanya disebut Yohanes murid yang dikasihi Tuhan. Kita perlu mengasihi Tuhan, perlu. Tapi harus saudara ingat, saudara bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara. Jadi banggalah akan kasih Tuhan terhadap saudara. Dalam tantangan apapun saudara akan berdiri untuk melihat kemenangan yang luar biasa. Petrus lari bersembunyi. Tanya kiri kanan, kau Yohanes kah Petrus? Saya berdoa semua saudara jadi seperti Yohanes, di mana saudara bangga akan kasih Tuhan terhadap diri saudara. Dan kalau hari ini saudara bisa mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, Yakub menikmati tidur yang luar biasa. Kita juga akan menikmati hidup yang penuh kualitas. Karena ada yang uang tidak bisa berikan, Tuhan berikan buat kita. Itulah makanan yang disediakan oleh Tuhan. Di mana engkau menggembalakan? Lalu yang kedua, di mana engkau membaringkan domba-domba? Saudara-saudara, istirahat yang paling dibutuhkan orang hari-hari istirahat. Begitu banyak orang kelihatan tubuhnya aman, tapi di sini peperangan luar biasa, stres melanda. Makanya obat penenang bisa jadi sahabat kita. Tapi hari ini saya mau berkata buat saudara, Tuhan siapkan istirahat yang luar biasa. Di tengah badai, di tengah gelombang, Tuhan siapkan ketenangan yang luar biasa. Saya pernah cerita buat saudara tentang raja yang menyuruh melukis lukisan yang bertema peace atau damai ya. Seluruh pelukis terkenal di seluruh kerajaan dipanggil. Lalu semua hasil itu dinilai, muncullah 3 finalis utama. Ya, lukisan yang pertama melukiskan tentang sawah dilatar belakangi oleh gunung, burung-burung sementara bertiup, sementara seorang gembala ada di tengah-tengah padang meniupkan serulingnya. Lalu raja berkata, oh ya boleh, ini juga damai. Lihat gambar ini damai. Lukisan yang kedua, sebuah pemandangan di danau yang begitu tenang, sampai danau itu jadi seperti cermin dan semua pantulan refleksi daripada gunung, pohon-pohon itu terpantul dengan sempurna di atas danau. Dan dia berkata, boleh, ini ketenangan. Tapi pilihan pemenang bukan jatuh di 2 gambar ini. Gambar yang ketiga di mana ada badai, gelombang, langit gelap, ombak menerpa. Lalu di tengah-tengah badai gelombang itu ada batu karang, dan di tengah batu karang itu ada muncul sebuah gambar yang sangat menarik, yaitu seekor induk burung bersama anaknya sementara bercengkerama. Sementara inilah gambar yang sebenarnya. Di tengah badai kita bisa menikmati ketenangan. Di tengah badai kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita bisa bilang begini, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Di mana engkau membaringkan domba-dombaku? Ada yang paling esensial yang dibutuhkan hari-hari ini adalah rest. Makanya tema tahun kita tahun ini adalah rest, istirahat. Saudara-saudara, istirahat itu bukan berarti saudara tidak kerja. Yesus diberi waktu 3,5 tahun, semuanya selesai.
Bahkan dia masih punya waktu untuk bersenda gurau dengan anak-anak. Dia masih punya waktu untuk berbicara dengan perempuan berdarah. Kalau orang-orang dari rumah Yairus tidak datang dan berkata anakmu sudah mati, Tuhan tidak akan berhenti berbicara dengan perempuan yang baru berhenti dari sakit pendarahan itu. Tetapi semua tugas selesai. Saya belum pernah lihat orang yang begitu cool, begitu tenang, tapi tugas selesai. Dan saya mau berkata buat saudara, waktu engkau tenang, Tuhan berperang lebih hebat daripada engkau. Tuhan bekerja jauh lebih hebat karena domba dan gembala, lebih aktif gembala daripada domba. Posisikan dirimu sebagai domba dan lihat Tuhan akan bekerja, membaringkan, menuntun, membimbing, menyegarkan. Semua kata kerja aktif dan itu gembala yang melakukannya. Bukan pasif, aktif. Haleluya. Amin. Nah, setelah kita lihat dua hal ini di mana kita perlu makanan yang menguatkan. Dan kalau kita makan, kita menang atas segalanya. Yang kedua, kita perlu istirahat dan Tuhan siapkan istirahat yang luar biasa. 1000 rebah di sebelah kiri, berlaksa-laksa di sebelah kanan. Tapi itu tidak akan menimpa kamu. Dan Bapa yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Saudara istirahat saja. Tuhan akan berikan yang luar biasa buat saudara. Amin kan ini? Amin kan? Yesus itu ya dan amin. Dan saudara akan terima apa yang saudara aminkan. Yang pertama, roti batu. Roti itu bicara tentang kebenaran. Batu itu bicara tentang hukum, legalisme ya. Kalau kau terbat-bat kau habis. Kau yang mana saudara ya? Habis yang mana? Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ingat saudara-saudara, saudara bisa jatuh, tapi saudara jatuh dalam kasih karunia. Nanti saya akan pergi ke 2 Raja pasal yang kedua. Yang kedua, memberi ikan dan diberikan ular. Ikan itu bicara tentang kehidupan ya, gerakan. Habis sudah terima firman Tuhan, langsung bertindak, langsung aplikasi ya. Saya ingat ada orang yang saya bilang begini, udah jangan dikasih minum karena dia lagi sakit, lagi tidak bisa perjamuan kudus, ambil aja tisu sedikit-sedikit, Tuhan aku urapi darah Yesus. Aplikasi saya sedikit di bibirnya ya. Jangan sampai ada yang begitu nekat, botol infus disuntik anggur perjamuan sudah mati orang, jangan. Datang saja, Tuhan aku percaya. Saudara yang perjamuan sudah awal sedikit sudah sembuh. Ya harusnya dokter bilang 2 bulan, hanya dalam seminggu sehat. Ya, ini baru kesaksian masih fresh, masih segar. Roti, batu, ikan, ular. Sudah tahu ular itu bisanya di mana? Di mulut. Sudah bisa lihat hampir semua ocehan-ocehan yang ada di YouTube, yang ada di TikTok itu berbisa semuanya. Berbisa semuanya. Hanya dari Tuhan saja yang memberikan kesegaran. Amin. Lah yang ketiga, telur kalajengking. Kalajengking itu bisanya di ekor. Ada orang sudah khotbah bagus, awal itu Tuhan mengasihi. Tapi di endingnya, tapi kalau kau tidak bertobat, kau mesti bikin begini. Ada bisa di ujungnya. Tidak ada yang perlu ditambahkan karena Tuhan sudah membayar semuanya. Kalau saudara sudah ditraktir di satu rumah makan dan semua sudah dibayar, sudah tidak usah susah, kira-kira saya mau tambah apa, sudah menghina orang yang membayar saudara. Yesus sudah membayar semuanya dan tidak perlu ada bisa di ujung yang dimana saudara mesti tambah lagi untuk apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan yang sudah lunas itu. Bisanya di ekor. Tapi Tuhan berikan kita seluruh makanan yang mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Jadi sudah bisa lihat ini gambaran yang luar biasa karena tidak dengan kebetulan item-item ini disebutkan, bukan cuma kebetulan diambil ikan, roti, kalajengking, ular, telur. Telur itu meditasi. Begitu saudara dapat telur, ayam ketika bertelur dia akan mengeraminya. Dan lama-lama bukan telur saja yang didapatkan tapi kehidupan. Begitu firman Tuhan saudara meditasi, saudara renungkan, ada kehidupan. Jangan langsung makan telur, kau cuma dapat telur, tapi kalau kau erami dia, ayam yang kau dapat, kehidupan yang kau dapat jauh lebih hebat. Dan ayam itu bisa bertelur lagi, Jadi meditasikan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan baik siang maupun malam. Saudara-saudara, Mazmur pasal pertama, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam apapun yang dikerjakannya berhasil. Semua kata ini dirindukan oleh orang. Ada orang berhasil dalam keuangan tapi tidak berhasil dalam damai sejahtera. Saya bisa berkata ini kekayaan di tangan orang miskin. Dia punya jutaan uang, dia punya miliaran uang, tapi dia miskin sukacita, dia miskin sahabat, dia miskin teman. Hari ini Tuhan tawarkan yang berlimpah buat saudara. Engkau bukan cuma banyak uang, tapi engkau melimpah dengan kebajikan dan kemurahan. Engkau kaya sehingga engkau engkau kaya dalam pelbagai macam kebajikan. 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Pelbagai macam yang uang tidak bisa berikan, sudah akan dapatkan dengan luar biasa. Mari kita pergi ke 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Jadi sudah lihat, inilah makanan yang Tuhan siapkan buat kita. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Semua bilang angin badai.
Sudah tahu ketika angin badai datang maka semua burung akan lari bersembunyi ke sarangnya. Kecuali satu burung namanya burung Raja Wali. Makanya orang percaya itu digambarkan, diumpamakan seperti Raja Wali. Dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30-31. Seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Demikianlah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Dan dikatakan Raja Wali itu umurnya panjang. Engkau membarui hidupku seperti Raja Wali pada masa mudamu. You renew my youth like an eagle. Engkau membarui kekuatanku seperti Raja Wali pada masa mudanya. Sudah tahu Raja Wali bisa hidup sampai 80 tahun. Saya cerita kisahnya. Pada fase pertama sampai umur 40, itu fase penentuan dia mau lanjut atau dia mau titik. Mau koma atau mau titik. Kenapa? Paruhnya sudah panjang tidak bisa tangkap mangsa. Cakarnya sudah melengkung sampai dia tidak bisa pegang mangsa. Dia punya bulu sudah terlalu berat sehingga berakselerasi agak sulit. Lalu dia akan buat pilihan mau lanjut atau mau titik. Kalau dia mau lanjut dia akan naik ke gunung batu yang tinggi sekali. Lalu dia mulai patok-patok dia punya paruh di batu karang. Sampai paruh yang sudah bengkok itu terlepas. Lalu paruh yang baru mulai tumbuh. Kemudian cakarnya yang sudah melengkung dia mulai garuk-garuk di atas batu karang dan semua kuku-kuku yang lama itu terlepas, kuku baru mulai tumbuh. Lalu dia mulai tarik dia punya bulu-bulu yang berat itu sampai botak dan tiap hari dia menghadap ke matahari untuk mendapatkan suplai energi. Lalu bulu-bulu itu mulai timbul, cakar mulai timbul, paruh mulai timbul dan dia masih bisa hidup 40 tahun lagi. Itu Raja Wali. Engkau membaharui kekuatanku seperti ini. Makanya saudara-saudara, orang yang dalam Tuhan itu makin hari makin kuat. Pernahkah engkau membandingkan, saya lebih muda dari orang seusia saya. Saya lebih kuat daripada orang seangkatan saya. Karena Tuhan membaharui kekuatan seperti Raja Wali pada masa mudanya. Dan ucapkan terus seperti itu. Ya, ucapkan saya lebih kuat dari orang seusia saya. Saya lebih muda daripada, dan itu terjadi buat Kaleb. Kaleb umur 85 masih minta gunung. Tapi ada Barsilai yang baru umur 80. Bilang, saya setua mau makan apa, enak-enak apa, mau dengar musik apa lagi. Nah saudara-saudara, Kaleb yang lebih tua 5 tahun bisa kalahkan. Kenapa? Dia mempercayai, dia memperkatakan, dan dia merenungkan, aku akan punya gunung. Di sana ada orang enak, gak masalah. Ada kakek umur 85 bisa mengalahkan orang-orang raksasa di Gunung Hebron. Kenapa? Karena dia mengaminkan janji Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita pasti akan masuki negeri ini. Tertunda 40 tahun, masih kuatnya sama, saudara ya. Ada berkat yang tertunda, tapi kekuatan saudara tidak akan pudar, saudara ya. Tetap akan kuat. Amin. Dia macam terlalu dia lupa kekuatanku hanya di dalam Tuhan. Hidupku dalam-Mu, kuatku dalam-Mu, ya. My strength is in you, ya. My life is in you. Saudara-saudara, hidup kita ada di dalam Tuhan dan kita lebih daripada pemenang. Lihat, angin badai, semua burung akan lari bersembunyi kecuali burung Raja Wali. Dia akan keluar merentangkan sayapnya dan angin badai itu akan mengangkat dia. Makin hari makin tinggi, makin hari makin tinggi. F. A boleh A. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerjang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tapi ada toolsnya, ada alatnya, angin badai. Ketika saudara-saudara Yusuf memfitnah Yusuf, itu angin badai yang menerbangkan dia mendekati penggenapan janji. Ketika istri Potifar memfitnah dia, itulah angin badai yang mendorong dia semakin dekat dengan jawaban-jawaban doa. Walaupun kenyataannya dia ada di dalam penjara. Karena situasi dan kondisi tidak membatalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Mungkin situasi saudara di sini tidak seperti yang saudara harapkan. Tapi rencana Tuhan tetap berjalan dan Tuhan tidak pernah terganggu lewat situasi saudara. Angin badai akan membawa. Dan pada akhirnya ketika Yusuf jadi mangku bumi, dia jadi orang yang berkuasa atas seluruh
seluruh Mesir. Saudara-saudara Yusuf datang dan pada kunjungan yang kedua Yusuf memperkenalkan dirinya. Pada kedatangan yang kedua kali Tuhan Yesus akan memperkenalkan, akulah Mesias yang telah kamu salibkan. Ini bekas luka di tanganku, ini bekas luka di lambungku. Dia akan berkata kepada mereka dan memperkenalkan dirinya. Sama seperti Yusuf itu gambaran Kristus. Pada kunjungan yang kedua baru Tuhan Yusuf berkata, akulah Yusuf yang engkau jual, yang engkau lapor ke Papa bahwa Yusuf sudah mati. Ini saya Yusuf. Sudah tahu apa yang terjadi ketika Yakub dibawa pergi ke Mesir dan Yakub mati di sana. Saudara-saudara Yusuf menjadi ketakutan. Mereka berkata habis. Biasa begitu kan saudara? Orang selalu tunggu Papa mati toh. Tunggu Papa mati kok habis. Kau ini yang dulu bikin saya ini, kau yang ambil saya pewarisan, kau tunggu. Biasa tunggu kan, Papa mati toh. Tunggu Papa mati nanti. Nah, dan sama juga, rupanya kasus itu bukan cuma di Papua, di Timur Tengah juga sama saudara ya. Tunggu, begitu Papa sedang ketakutan. Aduh jangan-jangan dia balas dendam ini. Yusuf dengar akan hal itu, dia bilang begini, bawa sini istri anak-anakmu, saya kasih rumah, saya kasih makan, saya kasih sekolah. Kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Kejadian 50 mencatatnya. Tapi Tuhan mereka-reka yang baik terhadap saya. Angin badai yang datang, Tuhan rubah menjadi promosi yang luar biasa. Amin. Jadi yang belum ada angin badai berdoalah saudara ya. Tuhan kok belum ada angin badai ini. Angin badai itu membuat Raja Wali naik terbang. Jadi angin badai bukan Raja Wali tidak bisa tidur, tapi Raja Wali naik terbang. Kita akan naik terbang. Jadi menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia lewat angin badai, berjalanlah Elia dan Elisa dari Gilgal. Semua bilang Gilgal. Gilgal artinya lingkaran. Saya mau berkata buat saudara semua, kita hari ini sudah dilingkar dengan anugerah Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita ada dalam lingkaran anugerah Tuhan. Saudara mau di mana, sudah ada dalam lingkaran anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ketika kupu-kupu itu mati, dia tidak mati sebagai ulat. Karena sekali dia jadi kupu-kupu, dia tidak pernah akan kembali jadi kepompong, tidak pernah kembali jadi ulat, tidak pernah kembali jadi telur. Dia tetap kupu-kupu selama-lamanya. Selama saudara percaya, sekali saudara percaya kepada Tuhan, saudara adalah anak Tuhan yang tidak pernah berubah statusnya. Mungkin kupu-kupu itu pernah jatuh di sampah, tapi dia tetap akan terbang sebagai kupu-kupu. Lari tinggalkan sampah itu, tetap sebagai kupu-kupu. Dia tidak berubah jadi ulat waktu dia jatuh di sampah. Sudah tahu, Nuh bisa jatuh di dalam bahtera, tapi dia tetap ada di dalam bahtera, bukan di luar bahtera. Dia bisa terpeleset dalam bahtera, tapi dia tetap dalam anugerah Tuhan. Itulah Gilgal. Kita sudah dipagar dengan anugerah Tuhan. Kemanapun engkau pergi, engkau ada dalam area anugerah Tuhan yang luar biasa. Mungkin kemarin engkau gagal melakukan keputusan yang baik, tetap engkau jatuh di dalam anugerah Tuhan. Engkau jatuh dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau ada dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan dia berjanji, alam hilang pun saya tidak tinggalkan engkau. Apalagi alam masih ada, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ketahuilah, aku menyertai engkau. Saudara tetap jatuh dalam anugerah Tuhan. Itulah Gilgal, lingkaran. Mau pergi kemana, saudara ada di dalamnya. Mau ada di posisi mana, saudara ada di dalam. Makanya ingat waktu saudara berhasil, kemuliaan bagi Tuhan. Waktu saudara dalam pergumulan, Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Tidak usah takut, kita ada dalam anugerah Tuhan. Amin. Gilgal. Lalu berjalan mereka dari Gilgal pergi ke Betel. Ketika engkau tahu anugerah Tuhan cukup untuk membuat engkau berkemenangan. Betel, rumah Tuhan, tidak pernah akan engkau hindari. Aku mau bersekutu, aku mau memuji di mana? Di rumah Tuhan. Di mana kau baringkan, ikutilah jejak domba-dombaku, ikutilah jemaat-jemaat Tuhan. Saudara-saudara, beritakanlah kabar baik buat banyak orang. Kenapa? Karena tempat yang paling indah untuk kita bisa menikmati kekuatan yang luar biasa ada di rumah Tuhan. Mereka pergi ke Betel. Betel bicara persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara mengerti, ketika engkau membangun Betel persekutuan di atas anugerah Tuhan, engkau tidak akan pernah undur satu langkah pun. Engkau tidak pernah akan meninggalkan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Cepat saja saudara ya, waktu saya hampir habis. Dari Betel mereka pergi ke Yeriho. Bukan saudara yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Di Yeriho tidak ada senjata yang dilontarkan. Di Yeriho tidak ada panah yang dilontarkan. Hanya dengan meninggikan dan bersorak bagi Tuhan, kemenangan terjadi. Amin. Makanya di dalam Efesus pasal 6, berdiri, ya, tidak ada penyerangan, berdiri. Artinya tempat itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita berdiri, tempat itu sudah tempat kemenangan bagi kita. Ya, sudah bisa baca perlengkapan rohani, ya, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan Injil, ya, baju sirah kebenaran, perisai iman, ya, semua berdirilah teguh. Artinya apa? Itu kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Berdiri itu artinya kemenangan sudah terjadi. Kita bukan merebut kemenangan, tapi kita berdiri kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Yeriho,
Tuhan sudah memenangkan pertempuran. Jadi Yeriho itu tidak ada senjata yang dilontarkan, tidak ada ketepel yang dilepaskan, hanya yang bersorak sebab Tuhan baik. Bahwa saya untuk selama-lamanya. Tembok itu runtuh dengan sendirinya. Saya tidak tahu ada Yeriho yang sudah hadapi ini, tapi ingat, engkau adalah dalam kasih karunia Tuhan. Dan persekutuanmu dengan Tuhan dibangun di atas landasan ini. Kau lihat Yeriho dalam hidupmu akan dihancurkan oleh Tuhan. Tanpa engkau berperang, engkau akan rest dengan indahnya. Yeriho akan diruntuhkan. Tadi setelah ibadah pertama ada orang yang datang, Pak, saya punya banyak masalah di kantor. Oke, yang kamu cerita itu fakta, yang saya bicara adalah kebenaran. Bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Fakta itu sementara, kebenaran kekal selama-lamanya. Dan fakta harus tunduk pada kebenaran. Dia pulang dengan damai sejahtera. Saya bilang ada iman, 1 biji sesawi imanmu, gunung-gunung Tampias semua. Mungkin engkau berkata, Pak, saya punya saya seperti gunung, Tampias hanya dengan iman. Perkatakanlah kepada gunungmu, gunung pindah, aku percaya Tuhanku luar biasa. Yeriho, Tuhan berperang ganti kita. Lalu yang terakhir, mereka ada di Yordan. Yordan itu tempat deklarasi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus bahkan belum buat mujizat. Yesus bahkan belum buat apa-apa. Dia udah dapat perkenanan dari Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara beli susu buat anak saudara sebelum dia kasih ijazah kan? Tunggu kau tamat SD berapa beli kau susu? Tidak, dia belum bikin apa-apa, masih AEO. Dia belum kasih ijazah buat saudara. Engkau sudah habiskan explore seluruh hidupmu untuk anak itu. Itulah Yordan, di mana Tuhan mengeksplor seluruh keberadaannya untuk kebaikan saudara. Saudara mungkin belum bikin apa-apa, tapi itu tidak menghalangi Tuhan untuk berkati saudara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus bikin air jadi anggur? Belum. Yesus sudah sembuhkan orang lumpuh? Belum. Yesus sudah celikan mata Bartimeus? Belum. Belum ada apa-apa yang dilakukan. Dan saudara layak juga menerima Yordan. Engkau layak menerima semua berkat yang sudah Tuhan siapkan buat saudara. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Inilah makanan yang buat saudara berkemenangan. Iblis tidak akan bertahan dalam hidup saudara. Makan lehem, roti, dan Tuhan akan berperang ganti engkau. Puji Tuhan. Sebelum kita akan memberi, saudara, waktu perjamuan kudus, kita akan berkata bahwa Tuhan mati buat dosa-dosa kita. Saya ingin make sure saudara sudah pegang roti dan anggur. Dan ini 2 hal yang dialami oleh Abraham. Ketika Melkisedek membawa roti dan anggur itu, Abraham memberikan persepuluhan. Saya mau berkata buat saudara, waktu ini belum makan, waktu engkau lihat saja, engkau ingat Tuhan telah menanggung semua penghukumanmu. Tuhan telah menanggung semua rasa malu. Saya malu sekali Pak, saya dikatakan perempuan terada harga. Semua rasa malu, rasa tertolakmu sudah dipakukan Tuhan di atas kayu salib. Engkau tidak perlu dengar apa kata orang yang tidak memberikan napas kepadamu. Engkau perlu dengar apa kata Tuhan yang memberikan engkau kehidupan dan memberikan nyawanya bagi saudara. Mertuamu tidak berikan nyawa buat saudara, ya. Iparmu tidak berikan nyawa buat saudara, tapi Yesus memberikan nyawa buat saudara. Herannya kita lebih dengar orang lain dan kita lebih renungkan perkataan orang daripada perkataan Tuhan. Tuhan telah mengambil semua rasa bersalahmu sehingga engkau jadi orang yang menang, orang yang benar. Yang percaya katakan amin. Mari ambil roti Tuhan, obah roti di tangan kami menjadi dagingmu. Waktu kami makannya, kami percaya ada kekuatan yang baru. Kami sudah dengar firman Tuhan bahwa kami adalah lingkaran kasih karunia. Kami sudah dengar firman Tuhan, kami punya persekutuan dibangun di atas kebaikan Tuhan. Dan kami sudah dengar firman Tuhan bahwa Yeriho akan runtuh di hadapan kami. Tuhan yang berperang ganti kami. Kami tidak perlu berperang, Tuhan yang berperang. Dan kami sudah dengar bagaimana perkenanan Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami. Bukan karena kami berbuat baik, tapi karena Engkau yang melakukan kebaikan bagi kami. Dan hari ini kalau kami bisa melayani Tuhan, bisa memberi, bisa menikmati tubuh dan darah-Mu, karena Tuhan telah berbuat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, obah roti di tangan kami. Yang tidak bisa tidur dengar, malam ini engkau tidur dengan luar biasa. Engkau akan dapat ketenangan yang luar biasa, karena Tuhan berkata, di dalam aku ada ketenangan, di dalam aku ada sukacita melimpah. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Obah anggur di tangan kami menjadi darah-Mu Tuhan. Saudara juga bisa mendoakan orang yang tidak bersama-sama saudara, dia ada di rumah sakit, dia ada di dok 2, dia ada di mana saja. Tuhan sanggup menyembuhkan. Rumah orang Mesir ada tangisan, tapi rumah orang Israel ada sorak-sorai. Ketika malaikat maut melihat ada tanda darah di rumah itu, dia tidak masuk ke dalam untuk periksa ada penyembahan ketidak, ada renungan ketidak, hanya melihat tanda darah dia melewati. Karena apa? Sudah ada kematian di rumah ini. Tuhan telah mati bagi kita supaya kita hidup dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa.
Bukan karena perbuatan baik engkau diberkati, tapi karena kebaikan Tuhan engkau diberkati. Dan semakin engkau sadarkan kebaikan Tuhan, engkau akan beribadah, engkau akan meninggikan Tuhan. Kepada Sakeus tidak ada sedikit pun ucapan atau ajakan, ayo beri Sakeus, tidak. Hanya menyadari betapa baiknya Tuhan. Setengah dari hartanya dia berikan. Tapi ada seorang muda yang punya kekayaan, pergi jual hartamu dan ikut aku. Pergilah orang itu dengan susah hati karena hartanya banyak. Matanya bukan tertuju kepada kebaikan Tuhan yang luar biasa, tapi matanya tertuju kepada harta. Dan hari ini mata saudara akan dicelikan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Obah anggur di tangan kami menjadi darahmu. Kanker, kista, miom, tumor sembuh dalam nama Yesus. Yang tumbuh di dalam kami adalah sel-sel ilahi. Yang tumbuh di dalam kami adalah sel-sel kerajaan sorga, bukan sel kanker. Dan kalau sel kanker tidak akan bisa bertahan dengan kuasa tubuh dan darah Yesus. Kami sudah disembuhkan. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara bisa lihat betapa Tuhan sangat mengasihi saudara. Saudara bisa lihat betapa Tuhan sangat menghargai saudara. Saudara bisa lihat pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan sorga terhadap Yesus sebelum dia melakukan sesuatu. Tuhan juga yang sama memberkati dan mengasihi saudara. Ketika perempuan, ketika Raja Gembala ini, atau ketika Salomo atau Raja yang digambarkan dalam Kedua Agung ini melihat perempuan Sunem ini, dia berkata, manisku, jelitaku, hari ini di mata Tuhan engkau sangat berharga. Di mata Tuhan engkau sangat dikasihi. Dan minggu lalu saya sudah berkhotbah, anaknya yang paling disayangkan dia berikan bagi kita. Masakan dia tidak memberikan permintaanmu yang lain. Kalau sampai Tuhan menahan kesembuhan, berarti dia menganggap kesembuhan lebih tinggi daripada Yesus. Itu tidak mungkin. Yesus lebih tinggi dari segalanya. Kalau Tuhan menahan berkat, berarti Tuhan menganggap berkat lebih tinggi daripada Yesus. Tidak mungkin. Karena kita bilang bagaimana mungkin. Tidak mungkin. Yesus jauh lebih berkat. Kalau yang berharga dia berikan, semua pergumulan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dengan pegang persembahan. Waktu kita perjamuan kudus kita menyatakan Tuhan mati dalam hidup kita. Dan waktu kita memberi kita berterima kasih karena Tuhan hidup di dalam bisnis kita. Tuhan hidup di dalam usaha kita. Tuhan hidup dalam pekerjaan kita. Dan saya telah melihat dan mengalami tidak ada orang yang berkekurangan ketika mereka menabur. Prinsip kerajaan surga adalah Kejadian 26. Ishak menabur di tengah kesulitan dan dia menuai 100 kali ganda. Saya percaya saudara akan menuai 100 kali ganda ditambah dengan hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa ucapan syukur kami karena umur yang ditambahkan. Kami bawa ucapan syukur kami karena Tuhan jaga kami dari virus, Tuhan jaga kami dari bakteri, Tuhan jaga kami dari semua teror di waktu malam. Tidak ada panic attack, kami tidur dengan nyenyak. Dan kami bersyukur karena kebaikan Tuhan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan membawa juga mengembalikan milik Tuhan. Langit terbuka sekepala kami dan berkat tercurah. Bukan uang yang turun tapi kekuatan untuk memperoleh uang. Bukan uang yang turun tapi hikmat untuk membuat keputusan. Dan di minggu ini kami diberikan hikmat yang berbeda yang luar biasa. Orang boleh punya pengetahuan tapi tidak punya hikmat. Kami punya hikmat yang datang dari sorga. Dan hikmat yang dari sorga pertama-tama membuat kami panjang umur. Yang kedua membuat kami diberkati dan kaya. Yang ketiga membuat kami terhormat. Yang keempat membuat kami bahagia. Yang kelima membuat kami damai sejahtera. Itu hikmat dari sorga yang akan mendapatkan hidup kami. Dan kami tahu semua belalang pelahap pindahan sudah dihalau oleh Tuhan. Dan semua berkat kami yang sudah dikuduskan Tuhan boleh kami nikmati. Ada sisanya, ada kelimpahannya. Tuhan akan memberkati kami berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur dengan sukacita.
Haleluya. Yang siap menabur sama-sama katakan Amin. amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. takkan berhenti Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. hidup yang Kau beri dan Dan kini hanya untukku. lagunya saya itu ya. Your presence is heaven. Sementara saudara berdua melayani, kita akan menyanyikan pujian ini. Nah, yang sudah memberi bisa ikut sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world is satisfied. With Jesus, you're the path that walk right through. Your presence, your presence is there to me. Your is there to me. Jesus of my heart, Jesus of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Owner of my future days to come. Your presence is heaven to me. Oh, oh, oh. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus! Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Hari ini ada satu keluarga yang akan menyerahkan anaknya. Saya undang maju ke depan Bapak Abraham dan Ibu Tirsa, anak mereka Louis Evelyn Hoa. Kita akan berdoa. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasalnya yang ke-22, sejak dari dalam kandungan aku diserahkan. Ya, Tuhan Engkau luar biasa. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit kebaikan Tuhan ini dalam Mazmur 22. Saudara dapat makan full hari ini ya, saudara, sampai mau tamat pun masih firman Tuhan, saudara ya. Masih Engkau tidak mendengar aku pada waktu siang atau malam. Kapan Tuhan berdoa dan tidak dengar? Menghadap ke saya sini ya. Ya, menghadap ke saya. Kapan Tuhan berdoa dan tidak didengarkan? Dan saudara-saudara, pada waktu malam Engkau tidak mendengarkan doaku.
Saudara, kapan Tuhan berdoa di waktu malam dan Tuhan tidur dan Bapa di surga tidak mendengar? Waktu dia di kayu salib. Ada kegelapan jam 12 sampai jam 3. Dan di jam 3 dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Itu adalah teriakan kita. Satu-satunya tempat di mana Tuhan memanggil Bapa di surga itu Allah, ya di kayu salib. Kenapa itu tempat saya? Dia tidak pernah memanggil Allah, tapi hari itu, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua kegelapan saudara, rasa tertekan saudara, sudah diambil oleh Tuhan. Dan hari ini saudara ada dalam ketenangan yang luar biasa. Ya, jadi engkau menyerahkan selagi engkau menyerahkan aku selagi aku dalam kandungan, dan Tuhan akan berkati anak ini, Tuhan akan berkati Lois ini. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak Abraham dan Ibu Tirsa, karena Lois ini bukan karena rencana manusia dia hadir, bahkan ada orang tua yang tidak merencanakan, betul tidak? Kalau anak yang bungsu sudah SMP, tiba-tiba istri hamil, dia akan promosi. Kami rencana nih Pak, ini tidak direncanakan Pak. Orang tua boleh tidak merencanakan, tapi Tuhan merencanakan. Karena tidak ada kehidupan yang tidak ada daripada Tuhan. Dan begitu Tuhan mengerjakan atau Tuhan merencanakan dan Tuhan menjadikan anak ini, Mazmur 139, dia buat agenda. Agenda itu namanya buku yang Tuhan tulis dalam Mazmur 139 ayat 16. Hari-hari akan dibentuk telah ada sebelum anak ini lahir. Orang tua membantu anak ini untuk memperkatakan agendanya. Nah, kamu diberkati. Enggak ada bilang, kira-kira kau masa depan bagus ke tidak, kayaknya hancur ini. Itu bukan agenda Tuhan. Kira-kira kau pilih jurusan ini, kau bisa hidup ke tidak, kayaknya kau payah ini. Itu bukan agenda Tuhan. Orang tua tolong bantu mengucapkan agenda Tuhan buat anak-anak kita. Amin. Saya ingin bertanya buat Pak Abraham, apakah engkau bersedia untuk memperkatakan firman Tuhan buat Evelyn ini? Ya, saya bersedia. Tirsa, apakah engkau bersedia untuk mendidik dia di dalam jalan Tuhan, menyanyikan pujian, mengucapkan firman Tuhan, dan membawa anak ini dalam takut akan Tuhan? Saya bersedia. Kita akan berdoa, dan saya percaya saudara yang punya anak juga sudah peluk dia dan ikut doa sama-sama. Nak, kamu punya agenda luar biasa. Tuhan punya rencana jauh lebih hebat daripada kau punya rencana dan papa punya rencana dan mama punya rencana. Dan saya percaya ketika engkau mengucapkan agenda Tuhan yang akan terjadi. Di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, di hadapan kedua orang tua, dan di hadapan jemaat Tuhan. Kami bawa engkau, Lois Evelyn Poa. Engkau besar di dalam Tuhan, kuat di dalam anugerah Tuhan. Dan sejak hari ini seterusnya malaikat Allah turun naik dalam hidupmu. Matius pasal 18, setiap anak kecil punya malaikat yang memandang wajah Bapa di sorga. Dan ketika orang tua memperkatakan firman Tuhan, malaikat itu akan sibuk turun naik, sibuk untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan hari-harimu akan diwarnai dengan berkat Tuhan. Rohmu kuat, engkau menjadi pemenang jiwa sejak kecil. Dan banyak orang bersuka cita karena hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Besarlah engkau dalam anugerah Tuhan. Dan hari ini dan seterusnya, perlindungan Tuhan menjadi milikmu. Ayah dan ibunya diberikan hikmat untuk mendidik anak ini dan memperkatakan firman Tuhan. Dan semua ucapan yang dilepaskan akan Tuhan genapi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Yang tidak bawa anak pulang, berkati anak-anak saudara. Pulang ucapkan berkat. Mari kita bangkit berdiri.